Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindita Dava Aulia dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD Paralel NPM 2003050127. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang struktur pemerintahan di Indonesia. Bentuk pemerintahan negara Indonesia adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan presidensial. Berikut adalah struktur organisasi di Indonesia pada tingkat pemerintahan. Yang pertama, pada pemerintahan pusat. Yang kedua, pemerintahan daerah. Dan yang ketiga, pemerintahan kecamatan. Yang terakhir, pemerintahan desa. Nah, kali ini kita akan membahas mulai dari yang pertama, yaitu struktur pemerintahan pusat. Di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ada pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan pada lembaga-lembaga negara ada 3, yaitu yang pertama legislatif, yang kedua lembaga eksekutif, yang ketiga lembaga yudikatif. Mari kita membahas mulai dari lembaga legislatif. Sebagai lembaga legislatif, pemerintah pusat yaitu DPR, MPR, dan DPD. Pemerintahan ini berkedudukan di ibu kota negara Indonesia, yang saat ini adalah Jakarta. Mulai dari MPR. MPR merupakan lembaga tertinggi negara Indonesia. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun. Yang kedua, DPR. DPR adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. Yang ketiga, DPD. DPD terdiri atas lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilu. Yang kedua, dari lembaga eksekutif. Ada yang pertama, Presiden. Presiden sebagai kepala negara. Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di seluruh dunia atau internasional. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan para menteri dalam kabinet. Memegang kekuasaan eksekutif buat melaksanakan tugas pemerintahan sehari-hari. Yang kedua ada Wakil Presiden. Wakil Presiden merupakan jabatan pemerintahan yang ada satu tingkat lebih rendah daripada Presiden, yang bertugas membantu Presiden dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketiga, terdapat lembaga yudikatif. Yang pertama ada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung yaitu lembaga peradilan tertinggi pada suatu negara. Segala urusan mengenai peradilan, baik organisasi maupun finansial, ada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi yaitu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Agung. Yang ketiga, ada Komisi Yudisial, yaitu lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 yang mempunyai fungsi yaitu mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon hakim agung. Dan yang terakhir, ada Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang mempunyai wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab. Nah, untuk yang kedua, kita membahas mengenai pemerintah daerah. Pemerintah daerah di Indonesia adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati. Kepala daerah dibantu oleh 1 orang wakil kepala daerah. Untuk provinsi disebut wakil gubernur. Kepala
dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah dan memberikan laporan keterangan dipertanggungjawabkan kepada DPRD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat. Pemerintah daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang terdiri dari gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah. Pemerintah daerah dapat berupa yang pertama provinsi, atau disebut juga dengan Pemprov, yang terdiri atas gubernur dan perangkat daerah yang meliputi sekretariat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah yang meliputi sekretariat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Yang kedua, pemerintah daerah kabupaten atau kota yang disebut juga dengan Pemkab atau Pemkot, yang terdiri atas bupati atau wali kota dan perangkat daerah, yang meliputi sekretariat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. Nah, kali ini yang ketiga mengenai pemerintahan kecamatan. Pemerintah kecamatan sendiri dipimpin oleh seorang camat. Camat dibantu oleh sekretariat yang terdiri dari bagian umum dan kepegawaian, subbagian perencanaan dan keuangan. Seksi terdapat seksi pemerintahan, seksi ketertiban dan ketentraman umum, seksi pembangunan, seksi pengembangan ekonomi dan pendapatan daerah, dan juga terdapat kelompok jabatan fungsional. Dan yang terakhir, kita akan bahas mengenai pemerintahan desa. Pemerintahan desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Kepala desa adalah pemerintah desa yang dibantu perangkat desa sebagai unsur dari penyelenggara pemerintahan desa. Tugas dari kepala desa yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa serta pemberdayaan desa tersebut. Yang kedua, Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. BPD adalah lembaga yang melaksanakan dan mengatur fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa. Yang ketiga, Sekretaris. Sekretaris merupakan perangkat desa yang bertugas untuk membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang di bawahnya terdapat KAUR, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat atau disebut KAUR Kesra, yaitu bertugas kepala untuk membantu kepala desa mempersiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai struktur pemerintahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.